Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, ini market bearish itu bikin banyak orang pusing ya, teman-teman. Bikin banyak orang panik, ya kan? Bahkan saya juga tidak menduga kalau kemarin BTC bisa sampai di level 17 ribuan, ya. Dan memang sih, dengan market bearish seperti ini, banyak sekali orang itu merasa bahwasannya ini kripto ternyata tidak boleh masuk lah. Kemudian banyak sekali investor meninggalkan dunia kripto dan sebagainya dan juga sebagainya ya. Tapi nggak perlu khawatir juga. Kenapa? Karena sebenarnya di balik dari begitu banyak orang keluar dari kripto, ada begitu banyak orang juga masuk ke dunia kripto ya. So ya kita harus memang mengalami yang namanya market bearish seperti ini supaya kita tahu sebenarnya fase-fase dari dunia kripto itu siklusnya seperti apa ya. Nah, saya melihat bahwasannya market bearish ini kemungkinan besar akan cukup panjang teman-teman ya. Dikarenakan beberapa hal ya. Pertama, tadi yang sudah saya sebutin sebelumnya yaitu BTC sudah pernah nyentuh di level 17 ribuan dan ini sampai sekarang menjadi support yang cukup kuat. Dan kita juga belum tahu ya apakah nanti masih akan jatuh di bawah itu, tapi menurut analisa dari beberapa orang pakar ya yang katanya sih mungkin saja Bitcoin masih akan jatuh di bawah level 17 ribuan teman-teman. Dan tentu saja ini membuat banyak sekali investor tuh panik ya, panik. Ada yang cut loss, ada yang hold, ya kan, terus ada yang nggak berani masuk ke dalam market, ya. Jadi kemungkinan besar ini masih akan panjang. Belum lagi krisis di Amerika itu juga masih belum selesai, teman-teman, ya. Jadi mereka sedang menarik dolar sebanyak-banyaknya karena dolar beredar terlalu banyak sehingga meningkatkan inflasi, teman-teman. Oke. Dan sampai video ini dibuat, saya melihat well itu masih belum masuk teman-teman ya, Wells masih belum masuk, jadi crypto winter ini kemungkinan masih akan panjang sekali ya. Ini kan baru berlangsung sekitar 1 bulanan lebih lah ya, kurang lebih ya. So sejak kasus Luna sudah ya 1 bulanan lebih teman-teman ya. Dan ya well masih belum masuk, mungkin saja mereka masih melihat wait and see ya, masih melihat ini sudah waktunya belum, sudah ada good news belum ya dan sebagainya ya. Mungkin nanti ketika mereka dapatin kabar baik mungkin baru mereka akan masuk. Nah, kabar baiknya kapan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Jadi kemungkinan besar kalau saya melihat dan saya menganalisa, kemungkinan besar crypto winter ini mungkin akan panjang ya. Ada yang mengatakan mungkin sampai di bulan 9-10, ada yang mengatakan sampai akhir tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai di tahun depan ya. Jadi kita tidak tahu ya berapa lama sebenarnya ya. Bahkan kebijakan dari The Fed ini kemungkinan akan menaikkan bunga sampai tahun depan teman-teman ya. Oke, lalu yang ketiga ya, aset kripto ini akan floating ya. Kalau teman-teman udah punya aset kripto saat ini yang sudah membeli di harga yang sebelumnya, nah teman-teman akan mengalami namanya floating ya. Dan selama floating itu teman-teman tidak akan menghasilkan income ya. Jadi yang ada teman-teman mungkin salah satu strategi yang paling tepat dilakukan sekarang adalah melakukan DCA teman-teman. Cuman artinya Anda harus mengeluarkan modal lagi untuk membeli di harga yang sekarang, lalu kalau drop lagi, beli lagi dan sebagainya sehingga nanti mendapatkan harga rata-rata di bawah harga yang pertama kita beli ya. Tapi strategi ini kembali ke setiap orang ya, strategi itu kembali ke dana masing-masing apakah cukup mumpuni dan sebagainya atau tidak. Cuman kalau saya sarankan ya jangan dipaksakan dengan menggunakan uang panas ya. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini masih memungkinkan untuk bearish teman-teman ya. Jadi jangan langsung all in, jangan gunakan uang panas karena ini sesuatu yang sangat berbahaya, apalagi sampai nanti keuangan di dalam keluarga Anda berantakan teman-teman ya. Oke, lalu kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini ya, seperti Bitcoin yang masih sentuh level 17.000, market juga masih panik ya kan, Wells juga belum masuk ya, crypto winter juga diperkirakan masih akan panjang ya. Lalu kita yang punya aset kripto yang sekarang ini semuanya floating dan tidak bisa menghasilkan income. Lalu harus bagaimana gitu ya? Pertanyaan harus bagaimana? Karena biaya hidup itu jalan ya, biaya hidup jalan, kebutuhan semua jalan. Jadi nggak bisa kalau nggak ada menghasilkan income gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menyimak sebelumnya dari video saya yang sebelumnya ya, nah di situ saya sudah mengatakan bahwasanya untuk mengatasi kondisi yang seperti ini, maka satu-satunya cara adalah teman-teman melakukan trading di market dua arah. Ya, sekali lagi teman-teman harus melakukan trading di market dua arah. Nah, cuman kan pasti pertanyaan paling besarnya ya, kalau kembali lagi ya, Pak, kalau dua arah kan pasti akan MC nih Pak ceritanya ya. Kalau MC ya sangat beresiko dong Pak. Nah, oke, betul. Teman-teman, betul sekali ya. Jadi, kalau kita trading di market dua arah, MC ini menjadi momok ya. Tapi di balik MC-nya, ya di balik MC-nya, profitnya juga lebih besar ya. Karena high profit, high risk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat market trading dua arah begini, ya itu profitnya cukup besar dibandingkan kita bermain di spot market ya. Kenapa? Karena ya gitu ada leverage-nya, terus kita bisa juga TP pada saat market lagi down seperti sekarang dan sebagainya ya. Jadi ya ada plus ada minus ya. Nah, yang ditakutkan orang kan kebanyakan adalah MC-nya. Itu adalah momok yang mungkin paling menakutkan ya untuk sebagian orang. Ya, yang kedua mungkin broker scam dan sebagainya, exchange scam dan sebagainya. Ya, tapi yang pertama adalah MC-nya dulu nih ya. Nah, kami ini kebetulan teman-teman berhasil menemukan sebuah cara, sebuah strategi, ya, sebuah rumusan yang bisa menghilangkan MC-nya, ya, bisa menghilangkan MC-nya. Makanya waktu video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kalau kita trading dua arah, misalkan bagaimana jika kalau kita bisa menghilangkan MC-nya, karena MC kan ditakutin orang ya. Jadi bagaimana jika kita bisa menghilangkan MC-nya? Jadi kita bisa profit, tapi bisa hilangkan MC-nya. Nah, ini kedengarannya sangat oke dan sangat bagus ya, karena kalau memang benar seperti itu, artinya ini bisa di-trade untuk long term, teman-teman. Jadi kita tidak terlalu bermasalah dengan market mau seperti apapun kondisinya, ya karena kita bisa trade pada saat market juga lagi turun, ya. Amazing ya. Jadi ini yang saya pikirkan, ini akan bagus, ini kalau jadi, ini akan bagus, dan ini bisa kami share ke teman-teman semuanya. Sebenarnya ini sudah kami praktekkan teman-teman, ya secara manual, tapi waktu itu kami belum open sama sekali. Kenapa? Karena kita pikir, ya kalau kita punya mesin uang kan baiknya kita pakai sendiri aja sebenarnya. Ya, tapi kita berubah pikiran. Kenapa? Karena kita melihat kondisi dari beberapa teman kita yang ya karena masalah floating begini jadi suatu kendala besar. Ya, so ini kita open, tapi mungkin tidak langsung membesar dan sebagainya. Kita akan open secara bertahap teman-teman. Kita akan perkenalkan dan semuanya akan kita diskusikan nanti di dalam Zoom yang akan kami buat dari beberapa waktu ke depan nanti. Saya planning untuk membuat Zoom itu dan membahas dengan teman-teman semuanya. Ya, kami sudah merancang dengan sangat baik dan sudah memikirkan begitu banyak option supaya ini semua bisa di running dengan long term, ya, jangka panjang. Saya tidak mau kalau misalkan ini hanya digunakan sebagai di trading untuk jangka pendek aja, karena buat apa? Kita mau trading for living sebenarnya ya. Ataupun kalau kita pengen dapat side income, ya side income-nya harus long term ya. Itu yang saya mau teman-teman ya. So solusinya adalah trading dua arah ya, dan yang penting kita punya kuncinya adalah no MC ya. Yang penting no MC ya. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka harapan kita adalah ini bisa di trading untuk jangka panjang dan kita bisa dapatin profit konsisten untuk jangka panjang ya. Nanti trading akan dilakukan secara komunitas ya, dan nanti kita akan awasi secara bersama-sama teman-teman sebagai satu kesatuan dari komunitas trading ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan mau ikut di dalam komunitas tradingnya, kita akan mengadakan Zoom ya, dan waktu dekat seperti yang saya sampaikan tadi, dan nanti teman-teman bisa menghubungi nomor kontak yang ada di layar ini ya. Nanti teman-teman hubungi nomor itu, kemudian bisa minta untuk dimasukkan ke dalam grup komunitas CTC. Nanti kita akan share jadwal Zoom-nya di dalam situ teman-teman ya. Jadi saya berharap bahwasanya dengan adanya trading dua arah ini bisa membantu kita untuk mendapatkan income, mendapatkan profit ya, selama market bearish seperti ini, di mana aset kripto kita itu sedang floating ya.
Kenapa? Karena ya menurut saya ini satu-satunya cara sih. Nggak ada cara lain. Ya kalau kita mau masuk ke kripto lagi, kita DCA lagi dan sebagainya, itu benar waste money. Ya kita nggak tahu juga kapan akan naik. Ya jadi prefer lebih baik kita trading di dua arah. Yang kalau marketnya drop lagi, is okay gitu ya. Kita tetap bisa make money di situ. Ya, karena kita udah tahu caranya bagaimana supaya tidak MC. Ya kuncinya adalah itu sebenarnya. Ya, dan kalau tadi teman-teman ikut, ya ini akan kita lakukan secara bersama-sama teman-teman. Tentu saja kita awasi secara bersama-sama juga. Ya, Anda dan saya dan kita semua kita kontrol secara bersama-sama. Mudah-mudahan di video ini nih teman-teman bisa dapatin informasi cukup jelas, dan nanti buat teman-teman yang pengen ikut jangan lupa nanti hubungin nomor yang tadi ya supaya nanti teman-teman bisa di-add di dalam grup CTC. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa nanti di video yang berikutnya.